Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, sis, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, sehat jasmani dan rohani. Oh ya bro, sis, terima kasih ya yang sudah setia melihat video-video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk kali ini saya ini dalam mobil mau perjalanan ke Polda Jatim dalam rangka mengurus BPKB hilang. Nah, kebetulan mobil adik itu BPKB-nya hilang atau ketelesun, tidak tahu, intinya tidak ketemu. Nah, kemudian ini mencoba untuk mengurusnya. Nah, kebetulan jadi konten untuk kali ini saya akan menjelaskan mekanisme atau alur-alur yang harus dilalui untuk mengurus BPKB yang hilang. Seperti itu. BPKB itu sesuatu hal yang penting. Jadi suatu kendaraan kalau tidak ada BPKB itu nanti kalau dijual pasti tidak laku. Kalaupun laku pasti harganya murah, seperti itu. Karena dianggap kendaraan tersebut adalah kendaraan yang bodong, tidak memiliki surat-surat. Kalaupun hanya STNK saja, BPKB-nya tidak ada. Sehingga brosis kalau punya BPKB kendaraan, kalau bisa disimpan sebaik mungkin, jangan sampai ketelesut atau hilang, karena nanti ngurusnya itu prosesnya lumayan banyak, tahapan yang harus dilalui, seperti itu. Nah, tahapan-tahapan itu adalah tahapan yang pertama untuk mengurus BPKB hilang, yaitu adalah membuat surat pernyataan yang diketahui oleh lurah. Jadi membuat surat pernyataan bahwasanya kendaraan atas nama kendaraan nomor polisi sekian, nomor mesin, nomor rangka, bla 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 bla. Kemudian itu adalah milik dari misalnya saya, bla bla. Kemudian ditandatangani dan ditandatangani mengetahui dari Pak Lurah atau kepala desa, seperti itu. Setelah ditandatangani, itu syarat yang pertama. Nah, ini sekedar contoh saja. Ini sekedar contoh saja surat pernyataan seperti itu, yang kemudian ada mengetahui dari Pak Lurah atau kepala desa. Jadi setelah mendapatkan surat keterangan kepemilikan yang diketahui oleh lurah tadi, dilanjutkan ke kepolisian, ke Polres, ke SPKAT. Di sana menyatakan atau memberitahukan bahwasanya BPKB hilang. Nanti akan dibuatkan surat keterangan hilang dan akan diberikan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam proses untuk mendapatkan BPKB baru. Kemudian dilanjutkan setelah lurah ini adalah membuat surat keterangan di bank pertama, bank negeri 1 dan bank swasta 1, atau bank BUMN 1, bank non BUMN 1. Misalnya yang BUMN itu BRI, BNI, seperti itu, apa BTN, Mandiri itu bank BUMN, artinya bank pemerintah. Itu ada keterangan ini bank non BUMN 1, kemudian yang dari bank BUMN 1, yang intinya isinya itu adalah bahwasanya BPKB tersebut tidak dijaminkan di bank seperti atau di lembaga keuangan yang lainnya. Nah, ini dibuat satu pernyataan surat keterangan 1, surat keterangan 2, seperti itu. Kemudian setelah mendapat surat keterangan dari bank BUMN dan non BUMN, kemudian dilanjutkan publikasi berita kehilangan. Publikasi berita kehilangan ini melalui dua media, yaitu pertama media cetak dan yang kedua adalah melalui radio. Yang pertama adalah melalui media cetak, dilakukan di 3 media cetak yang berbeda. Misalnya minggu ini hari Senin publikasi di Jawa Pos berita kehilangan, minggu depan Senin lagi di Surya, kemudian 1 minggu lagi di Malang Pos. Artinya ada 3 media cetak yang berbeda dipublikasikan kehilangannya. Kemudian nanti ini di clipping. Nah, ini di clipping seperti ini dari media apa, seperti itu. Setelah media cetak sudah, kita lanjut publikasi kehilangan di radio.
radio juga hampir sama seperti itu, yaitu di 3 radio yang berbeda 3 kali berturut-turut. Misalnya hari Selasa kita publikasi radio di RRI, kemudian Selasa minggu depan di Pionir, Selasa minggu depannya lagi di misalnya KDS 8 misalnya seperti itu. Jadi di 3 radio yang berbeda. Nah, nanti di radio tersebut akan diberi keterangan bahwasanya telah dilakukan publikasi seperti itu. Nah, semua ini berbayar, baik di media cetak, di koran itu juga berbayar, di radio juga berbayar. Lah, berbayarnya variatif, berbeda-beda. Ada yang hanya 125.000, ada yang tidak sampai 100, ada yang ya lumayan, tergantung medianya. Ketika medianya memang media terkenal, biasanya akan relatif lebih mahal seperti itu. Ya brosis, tadi beberapa syarat itu ketika sudah dipenuhi, diantaranya tadi surat kepemilikan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa, kemudian surat keterangan hilang dari kepolisian, kemudian surat keterangan dari bank BUMN 1 dan bank swasta 1, kemudian dilanjutkan dengan publikasi di radio 3 kali berturut-turut, kemudian publikasi di media cetak 3 kali berturut-turut. Nah, semuanya itu dikumpulkan jadi satu, kemudian kembali ke Poresta. Kembali ke Poresta, nanti oleh Poresta akan dibuatkan surat pengantar untuk cek fisik ke Samsat. Jadi itu tadi semuanya syarat dikumpulkan, jadikan clipping, diajukan ke Poresta. Nanti Poresta akan membuatkan ini catatan atau pengantar untuk ke Samsat. Nah, nanti setelah ke Samsat dibawa dengan pengantar tadi, oleh Samsat akan cek fisik, nomor rangka, nomor mesin seperti itu. Nah, itu jadikan juga salah satu syarat, nanti di belakang ditambahkan lampiran. Ya proses tadi ketika sudah cek fisik di Samsat, nanti akan mendapatkan keterangan cek fisik ini, yang ini juga nanti jadikan salah satu syarat untuk pengurusan BPKB yang baru. Nah, setelah cek fisik terus kembali lagi ke Poresta lagi. Lah, di Poresta lagi nanti dibuatkan berita acara pemeriksaan bahwasannya memang benar-benar kehilangan BPKB. Di situ juga akan dilakukan pemblokiran BPKB yang hilang tersebut. Setelah itu dibuatkan berita acara. Setelah berita acara dapat pengantar dari Polres untuk dibawa ke Polda Jatim. Di Polda juga akan dilakukan pemblokiran juga, dan pengantar yang akan nanti dibawa kembali lagi ke Poresta seperti itu. Nah, itulah sekilas syarat-syaratnya. Nanti kaitan dengan syarat-syarat yang lainnya hanya syarat-syarat yang sifatnya formil biasa, misalnya fotokopi KTP, fotokopi STNK terakhir seperti itu. Nah, itu juga menjadi satu lampiran seperti itu. Oke, kita cus ke Polda Jatim. Kita sudah sampai ke Polda Jatim. Kita akan jalan ke bagian RTJM. Ayo, come on. Bro sis, ini bagian untuk mengurus ketika BPKB hilang di RTMC, Regional Traffic Management Center. Ayo kita masuk ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Alhamdulillah cuma 30 menit. Surat pemblokiran sudah jadi. Pelayanan cukup bagus, ramah. Kita lanjut. Ini kita serahkan nanti ke Polres Malang Kota. Ayo kita pulang lagi ke Malang.